Welcome back. Assalamualaikum teman-teman. Ada yang ikut demonstrasi kemarin? Aksi demonstrasi di dunia nyata dan peringatan darurat di media sosial menjadi ramai, bahkan sempat chaos memang. Demonstrasi itu merupakan respons dari dugaan niat inkonstitusional DPR yang mendadak mengagendakan atau menggelar rapat badan legislasi untuk menganulir keputusan MK. Karena sehari setelah keputusan MK keluar, DPR langsung gas ya mengagendakan rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada yang kalau disahkan maka Kaisang itu bisa tetap maju dalam pilkada walaupun belum cukup usia. Sebagaimana kakaknya di Pilpres juga maju karena adanya perubahan dalam waktu cepat aturan terkait ambang batas usia calon presiden dan wakil presiden. Pola yang sama ingin dilakukan lagi, tapi publik sudah terlanjur paham dan bahkan marah lalu melakukan demonstrasi ini. Itulah mengapa demo ini sangat ramai teman-teman. Bahkan artis seperti Reza Rahardian, sutradara Joko Anwar itu langsung turun ke jalan ikut demonstrasi. Sementara Wanda Hamidah langsung keluar dari Golkar, dan stand up komedian ramai-ramai ikut orasi bahkan nyanyi bareng. Agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga, itu lagunya. Saya jadi hafal ya. Dan kemarin juga netizen cari Kiki Saputri. Wajar lah ya, karena ya Kiki memang terkenal jago merosting para politisi atau pejabat. Tapi kemarin justru nggak hadir. Alasan Kiki ya cara yang dia pakai atau dia tempuh berbeda, karena dia punya privilege untuk menyampaikan kritikannya langsung. Jadi ya itu yang dilakukan. Dan akhirnya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad memastikan DPR batal mengesahkan rancangan undang-undang pilkada menjadi undang-undang. Kemarin demonstrasi memang tidak main-main teman-teman. Lanjut sampai malam hari, saya sampai mengikuti itu. Bahkan sempat chaos juga dan terjadi dugaan tindakan represif oleh aparat, termasuk kepada wartawan seperti jurnalis narasi dan jurnalis IDF. Saya juga nonton videonya. Poster peringatan darurat pertama kali memang diunggah oleh akun kolaborasi @Najwa Shihab, @Matanajwa, dan Narasi TV di Instagram. Teman-teman, setidaknya ada 3 isu yang diangkat dalam peringatan darurat kemarin. Yang pertama, polemik putusan MK versus revisi Undang-Undang Pilkada sekaitan putusan MK nomor 60 dan 70 tahun 2024 tentang ambang batas pencalonan di Pilkada serentak 2024. Isu yang kedua, korupsi dan ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum. Dan isu yang ketiga, kebebasan berekspresi dan demokrasi sekaitan dengan tindakan represif terhadap aktivis dan pengkritik pemerintah. Dan lebih global, kemarahan sebagian publik karena mereka menilai adanya upaya menggeser sistem politik demokrasi ke arah politik dinasti. Kita apresiasi teman-teman yang menunjukkan dengan lantang kemarahannya pada kezoliman, kekuasaan, dan tirani. Bahkan menurut saya ya, kemarahan tersebut perlu ditingkatkan ke level yang lebih tinggi, yaitu membangun kesadaran bahwa wajah asli demokrasi memang tidak berdaya alias terpenjara atau sangat berpotensi dibajak di tengah jalan oleh para penguasa rakus yang dikendalikan oleh oligarki atau bahkan oligarkinya langsung sendiri yang berkuasa. Robert Dahl ini adalah pemikir demokrasi modern dalam keilmuan ilmu politik barat. Disclaimer dulu ya, kalau Dahl ini dikenal sebagai bapak politik modern dan masuk ke dalam golongan ilmuwan politik terbesar di paruh kedua abad ke-20. Dahl menyampaikan teman-teman kalau tidak ada negara modern yang memenuhi cita-cita demokrasi. Demokrasi utopia teoretis. Itu kata Dahl. Dan lebih khusus Dahl menyampaikan pendapat bahwa 5 kriteria yang bisa digunakan untuk mengevaluasi seberapa demokratis suatu proses, diantaranya nih, partisipasi efektif. Semua anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk menyampaikan pandangan mereka kepada anggota lainnya. Sementara realitasnya partisipasi dan kesempatan yang sama menjadi semakin sulit dilakukan bahkan oleh para elit partai. Mereka terpenjara dengan berbagai kasus pribadi seperti korupsi, sehingga mereka mudah diamputasi, misalnya dilengsarkan dari posisi sebagai ketua partai. Partai politik tidak berpartisipasi secara independen, melainkan by order by setting. Saya menyebutnya pura-pura berdemokrasi, padahal sudah ada impossible hand yang mengatur di belakang screen. Lalu apa dong alternatif pengganti demokrasi yang lebih clean, clear, berintegritas, dan kredibel? Kalau rame, kita lanjut part 2. Bye-bye, assalamualaikum.